Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Kelvin Alipio dari Prodi Ilmu Lingkungan Fakultas Pertanian dengan NPM S1H024001. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mata kuliah Bahasa Indonesia dari materi pertama sampai dengan materi ketujuh. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama dengan berjudul Hakikat dan Perkembangan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Dan bahasa Indonesia tersendiri berfungsi sebagai bahasa komunikasi kedua bagi sebagian warga Indonesia karena sebagian besar bahasa Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi lambang kebanggaan, lambang identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi. Kedudukan bahasa Indonesia tersendiri sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya bahasa resmi keanekaragaman, bahasa pengantar dalam pendidikan, alat penghubung pada tingkat nasional, dan alat pengembang kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pembantu berbagai suku bangsa serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah di Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai bahasa resmi keanekaragaman, pengantar pendidikan, komunikasi, dan lain-lain dan sebagainya. Abad ke-7 Masehi 60 hingga 700 Masehi, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa keanekaragaman Kerajaan Sriwijaya. Buktinya ada prasasti di kedudukan Bukit Barangka tahun 683 Masehi di Palembang. Talang Tuo Kerangka tahun 684 Masehi Palembang, Kota Kapur berangkat tahun 686 Masehi Bangka Barat, dan Karang Brahi berangka tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Berdasarkan rancangan C.H. Ivan Opusjen, ahli bahasa kebangsaan Belanda, dengan bantuan Engku Nawari, gelar Sultan Mahmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim, telah dilakukan penyempurnaan ejaan dalam berbagai nama dan bentuk yang tertuai dalam Peraturan Ejaan Bahasa Melayu atau Ejaan Van. Ejaan Republik atau Ejaan Suwandi 19 Maret 1947 oleh Suwandi, Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan, dalam surat keputusan tanggal 19 Maret tahun 1947 nomor 264. Ciri ejaan Republik yaitu pergantian huruf E, O, dan E menjadi U, bunyi sentak ditulis dengan K, kata ulang boleh tulis dengan angka 2, dan tidak dibedakan antara penulisan sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Kongres Bahasa Indonesia sendiri, kedua yang diperakarsai Menteri Muhammad Yamin, diselenggarakan di Medan pada tahun 1954, harus dibentuk badan yang menyusun peraturan ejaan yang praktis bagi bahasa Indonesia. Ini materi kedua yang berjudul Sikap Berbahasa Indonesia. Sikap bahasa yaitu posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Sikap bahasa adalah peristiwa kejiwaan dan merupakan bagian dari sikap attitude pada umumnya. Sikap berbahasa merupakan reaksi penilaian terhadap bahasa tertentu. Sikap bahasa dari seorang pemakai bahasa atau masyarakat bahasa, baik di bahasawan maupun yang multibahasawan, akan berwujud berupa perasaan bangga atau mengejek, menolak, atau sekaligus menerima suatu bahasa tertentu atau masyarakat pemakai bahasa tertentu, baik terhadap bahasa yang dikuasai oleh setiap individu maupun oleh anggota masyarakat. Kesimpulannya, sikap bahasa yaitu peristiwa perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu.
Rida Laksana 2001 197, Fisman 1986, dan Rusyana 1989. Kesetiaan bahasa yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Kedua, kebanggaan bahasa yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dalam menggunakan sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Kesadaran adanya norma bahasa yang mendorong orang yang menggunakan bahasanya dengan cermat, santun, merupakan faktor yang sangat besar. Pengaruhnya terhadap perbuatan yaitu kegiatan menggunakan bahasa. Komponen kognitif berhubungan dengan pengetahuan mengetahui alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan proses berpikir. Kedua, komponen afektif menyangkut masa pribadi yang baik. Dan ketiga, komponen konatif menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putus naik. Kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. D. Jenis bahasa, sikap bahasa. Sikap kebahasaan seperti menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. Kedua, sikap non-kebahasaan seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetis, dan sikap keagamaan. Kedua, jenis sikap ini dapat menyangkut keyakinan atau kognisi mengenai bahasa. E. Sikap terhadap bahasa Indonesia. Sikap terhadap bahasa Indonesia adalah anggapan atau pandangan seseorang terhadap bahasa Indonesia, apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut, sehingga sikap bahasa tersebut berpengaruh terhadap pemilihan bahasa. Yang pertama, sikap positif. Selalu berhati-hati menggunakan bahasa tersebut, tidak merasa senang melihat orang memakai bahasanya secara serampangan. Memperingatkan dan mengoreksi pemakai bahasa lain kalau ternyata membuat kekeliruan. Perhatiannya terhadap kalau menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan bahasa. Berusaha menambah pengetahuan tentang bahasa tersebut. Kedua, sikap negatif. Bangga memperlihatkan kameranya berbahasa Inggris, meskipun penguasaan bahasa Indonesianya masih kurang. Merasa dirinya lebih pandai daripada yang lain, karena telah menguasai bahasa asing dengan fasih. Sekalipun penguasaan bahasa Indonesia kurang sempurna, merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing, tapi tidak pernah merasa malu apabila tidak menguasai bahasa Indonesia, dan menganggap remeh bahasa Indonesia sebagai telah menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Sebagai contoh paragraf berikut, Citra Kirana sedang mengkaji penelitian tentang proses memproduksi jagung saat hujan deras sehingga mengalami kesulitan dalam menginterpretasi data. Imbuhan me bertemu huruf yang kata dasarnya K, T, S, dan P, dan huruf kata kedua tersebut huruf vokal, maka akan mengalami pelesapan. Rumus awalan plus kata dasar berupa frase dipisah, awalan plus kata dasar frase plus akhirat digabung. Contoh ber, me, kan, bertanggung jawab, mentanggung jawab, berterima kasih, dan bertanda tangan. Materi ketiga yang berjudul Teks dalam Kehidupan Akademik untuk Penanaman Nilai dan Hakikat Bahasa Indonesia sebagai Penghelah Ilmu Pengetahuan. Pengertian tulisan akademik. Jenis tulisan yang mengkaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan bahasa baku, metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dalam digunakan lingkungan akademik. B. Bentuk tulisan ilmiah. Hasil kajian pustaka, makalah, artikel ilmiah populer, berita, bibliografi, buku teks, buku ajar, modul, buku panduan, dan praktikum, dan lain-lain. Kedua, hasil dari proses penelitian, laporan penelitian D1 sampai dengan D3, skripsi, tesis, disertai artikel jurnal, makalah hasil penelitian, buku referensi, atau monograf. C. Sistematika tulisan ilmiah. Hasil kajian pustaka, judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pembahasan, simpulan, dan saran. Yang terakhir daftar pustaka. Yang kedua, hasil dari proses penelitian, judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, simpulan, dan saran, dan terakhir daftar pustaka. Sekian pertemuan keempat, menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Mahasiswa mampu menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital C4, A4, dan P3. Aplikasi yang membantu dalam membuat situasi atau kutipan dan membuat daftar pustaka bisa kalian jelajahi di situs website mendeley.com. Jenis Mendeley,
Menilai desktop. 1. Menilai desktop mulai tahun dan diinstal pada desktop Windows atau Mac OS. File PDF pada menilai desktop berada di lokasi hard disk masing-masing pengguna sehingga bekerja sebagai offline. Keempat, membuat citasi dan daftar pustaka atau bibliografi. Menilai web. 1. Platform menilai berbasis web server. 2. Menilai web bisa mengedit profil, mengolah referensi yang telah kita koleksi. Ketiga, mengetahui informasi statistik. Keempat, mengetahui frekuensi suatu file. Menilai referensi manager. Pertama, menilai referensi manager yang telah dirilis sejak 2019. Kedua, kebutuhan koneksi internet sejak login dan fasilitas mirip dengan menilai web. Pertemuan kelima yang berjudul presentasi ilmiah. Hakikat presentasi ilmiah. Pertama, presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Kedua, berdasarkan pengertian di atas, terdapat 3 komponen dasar sebuah komunikasi, yakni pemberi pesan, komunikator, media yang digunakan, dan penerima pesan, audiens. Ketiga, presentasi yang hebat terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang tepat sehingga audiens terinspirasi untuk menentukan atau memilih tingkah terbaik. Keempat, presentasi yang luar biasa terjadi apabila audiens dapat merubah keyakinannya atau pengaruh komunikator melalui media yang disampaikan. Kelima, presentasi yang buruk terjadi apabila komunikator tidak mampu menjelaskan pesan, hanya dimengerti diri sendiri, dan tidak mengoptimalkan media yang dipergunakan sehingga audiens tidak paham terhadap pesan yang diterima. Alur presentasi. Bagian isi presentasi yang paling signifikan Anda perhatikan, sampaikan ide atau konteks hebat dari hasil penelitian, mulai dari pendahuluan, latar belakang, pemahaman akan permasalahan, metode penelitian, atau analisis penyelesaian. Pembuka arus saya menarik. Ini menjadi kesan pertama bagi audiens untuk lakukan lanjutan menyimak atau tidak. Jelaskan dengan baik gambar topik atau tujuan presentasi. Dan tahap akhir adalah penutup yang baik berisi kesimpulan dan pernyataan penutup. Materi 6 dan 7 yang berjudul mendesain proposal kegiatan. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Diskusi penguatan konsep tentang proposal kegiatan. Yang kedua, pembentukan kelompok kerja. Yang ketiga, penyusun perencanaan proyek menyusun proposal kegiatan. Yang keempat, penyusun jadwal proyek. Yang keempat, pelaksanaan observasi dan pembuatan proposal kegiatan dimoni oleh dosen. Kelima, presentasi hasil penyusunan proposal kegiatan. Menyusun rencana penyusunan proposal kegiatan. Yang pertama, observasi lapangan. Catat nama produk yang ada di masyarakat dan bahasa yang digunakan. Kedua, penyamaan persepsi. Penyamaan persepsi dari hasil observasi. Ketiga, menyusun proposal kegiatan. Susun proposal sesuai sistematik PKM 2023. Yang keempat, presentasi proposal kegiatan. Buat presentasi dengan Canva. Terima kasih. Sekian ringkasan singkat dari saya dari materi pertama sampai dengan ke-7. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.